Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Saccharomyces cerevisiae dalam pengembangan roti. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Risyani Suciati dengan NIM 20.268, yang kedua Selvi Widiawati dengan NIM 20.273, yang ketiga Fibrian Ziabeti Ardistia dengan NIM 20.274, dan yang terakhir yaitu Wulan Anggarani dengan NIM 20.277. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian dari yeast. Yeast sendiri merupakan mikroorganisme yang terbentuk dalam fungi uniseluler yang dapat menyebabkan terjadinya fermentasi. Media tumbuh yeast ini dapat berbentuk cairan nutrien. Yeast juga pada umumnya digunakan dalam industri pangan untuk membuat makanan dan juga minuman hasil fermentasi, contohnya seperti acar, roti, dan juga bir. Yeast berkembang biak dengan suatu proses yang biasa dikenal dengan istilah pertunasan yang dapat menyebabkan terjadinya peragian. Yeast terdiri dari sejumlah kecil enzim, termasuk enzim protease, invertase, maltase, dan juga zimase. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada 3 enzim yang dianggap penting dalam yeast, yaitu diantaranya enzim invertase, enzim maltase, dan juga enzim zimase. Yang pertama adalah enzim invertase, di mana enzim invertase ini bertanggung jawab terhadap awal aktivitas fermentasi. Enzim ini mengubah gula atau sukrosa yang terlarut dalam air menjadi gula sederhana yang terdiri atas glukosa dan juga fruktosa. Gula sederhana ini kemudian dipecah menjadi karbon dioksida dan juga alkohol. Kemudian yang kedua ada enzim maltase. Enzim maltase ini terdapat dalam tepung, mampu memproduksi maltosa yang dapat dikonsumsi oleh yeast sehingga fermentasi dapat terus berlangsung. Enzim maltase ini mengubah malt sugar atau maltosa yang ada pada malt sirup menjadi dextrosa. Kemudian dextrosa yang dihasilkan akan difermentasi secara langsung oleh ragi. Kemudian yang ketiga yaitu enzim zimase. Enzim zimase ini merupakan biokatalis yang digunakan dalam proses pembuatan roti. Enzim zimase dapat mengubah glukosa dan fruktosa menjadi CO2 atau karbon dioksida dan juga alkohol. Enzim zimase ini mengubah invert sugar dan juga dextrosa menjadi gas karbon dioksida yang akan menyebabkan adonan menjadi pengembang dan terbentuknya alkohol. Penambahan enzim zimase ini dilakukan pada proses peragian pengembangan adonan roti. Yeast ini ditambahkan ke dalam adonan roti sehingga glukosa dalam adonan roti akan terurai menjadi etil alkohol dan juga karbon dioksida. Selanjutnya, pengertian Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces merupakan jenis hamir atau yeast yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Saccharomyces juga merupakan mikroorganisme bersel satu, tidak berklorofil, dan termasuk golongan Eumycete. Tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pH 4,5 sampai 5. Pertumbuhan Saccharomyces dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi, yaitu unsur C sebagai sumber karbon, unsur N, unsur amonium dan pepton, serta unsur mineral dan vitamin. Sel Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh pada medium yang mengandung air gula dengan konsentrasi tinggi. Spesies ini dapat memfermentasikan berbagai karbohidrat dan menghasilkan enzim invertase yang bisa memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida, sehingga banyak digunakan dalam industri pembuatan bir, roti, ataupun anggur.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama ada suhu. Saccharomyces cerevisiae mempunyai suhu yang optimal untuk pertumbuhan mikroba. Suhu di bawah minimal dan di atas maksimal dapat menyebabkan terjadinya denaturasi enzim, sehingga tidak dapat tumbuh. Sebagian besar Saccharomyces cerevisiae umumnya tumbuh baik pada kisaran suhu 25-46 derajat Celcius. Yang kedua, ada nutrisi. Hamir memerlukan penambahan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, yaitu unsur C, ada faktor karbohidrat unsur N dengan penambahan pupuk yang mengandung nitrogen, misal ZA, urea, amonia, mineral, dan vitamin-vitamin. Dan yang terakhir ada pH. Selama proses fermentasi pH, pertumbuhan ini berpengaruh pada laju pertumbuhan mikroorganisme. Perubahan pH media akan mempengaruhi permeabilitas sel dan sintesis enzim. Nilai pH optimal untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae yaitu antara 2,5 sampai 4,5. Macam-macam yeast. Yang pertama ada ragi cair atau liquid yeast. Nah, yeast ini biasanya digunakan oleh bakery dalam skala industri dengan proses otomatis. Tentunya membutuhkan peralatan tambahan khusus. Untuk penyimpanan ragi cair dibutuhkan pada suhu 4-6 derajat Celcius dengan umur simpan hanya 2 minggu saja. Yang kedua ada ragi basah atau compressed yeast. Yeast cream ini dikeringkan dan dipadatkan sehingga mengandung 28-35% materi kering. Ragi basah berbentuk blok-blok persegi harus disimpan pada suhu 2-6 derajat Celcius dengan umur kadaluarsa hanya 2-3 minggu saja. Yang ketiga ada ragi kering aktif atau active dry yeast. Ragi ini terbuat dari yeast cream yang dipanaskan dan dikeringkan hingga didapatkan 92-93% bahan kering. Ragi kering berbentuk butiran kering atau granular foam. Nah, dalam aplikasi penggunaan harus dilarutkan dengan air hangat sebelum dicampurkan dengan tepung terigu dan bahan lainnya ke dalam mixer. Yang keempat ada ragi kering instan atau instant dry yeast. Ragi kering instan ini dibuat dari ragi yang dipanaskan lalu dikeringkan hingga mengandung 94-95% materi kering dengan jumlah sel ragi 105-107 per gram ragi. Bentuk dari ragi kering instan ini vermicelli atau seperti potongan pasta yang sangat pendek mendekati butiran kecil yang halus. Untuk pengaplikasiannya tanpa dilarutkan terlebih dahulu, dapat langsung dicampurkan dalam tepung, dikemas dalam kemasan tanpa udara, dan memiliki umur kadaluarsa 2 tahun dalam kemasannya. Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti. Yang pertama, yeast atau ragi memfermentasikan adonan sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan etil alkohol. Selanjutnya, udara yang masuk ke dalam adonan pada saat pencampuran dan pengulenan akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan hamir. Akibatnya akan terjadi kondisi anaerob dan terjadi proses fermentasi. Gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi akan terperangkap di dalam lapisan film gluten yang impermeable. Nah, kemudian gas akan mendesak lapisan yang elastis dan ekstensibel yang selanjutnya menyebabkan pengembangan
atau penambahan volume adonan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces yang sangat penting dalam pembuatan roti memiliki sifat dapat memfermentasikan maltosa secara tepat, memperbaiki sifat osmotolescence, rapid fermentation kinetics, freeze, dan tau tolerance, serta memiliki kemampuan untuk metabolisme substrats. Selanjutnya adalah kekurangan Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae dapat memanfaatkan amonia dan urea sebagai satu-satunya sumber nitrogen, tetapi tidak dapat memanfaatkan nitrat karena tidak toleran terhadap ion amonium. Tidak dapat dimanfaatkan sebagai agens bioremediasi untuk mengontrol kadar amonia dan nitrit di tambak udang. Baik, mungkin ini yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.